Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Malam hari ini diiringi dengan rahmatnya Allah, turunnya rahmat dari Allah, yaitu berupa turunnya hujan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan berupa kelapangan, kemudahan untuk hadir di majelis ilmu, di majelis zikir. Semoga usaha ini menjadi hujjah kita di hadapan Allah, yang mampu meringankan hisab kita nanti di hadapannya, yang meringankan tanggung jawab kita nanti di hadapannya. Semoga dengan hadirnya kita di majelis ilmu, majelis zikir, ini kelak menjadi burhan ataupun menjadi hujjah, menjadi saksi, menjadi bukti di hadapan Allah bahwa kita pernah berkumpul di suatu majelis yang mana dalam majelis ini disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai taman surga. Taman surga yang ada di dunia itu yaitu majelis ilmu. Salawat dan salam senantiasa selalu kita sanjungkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, dan semoga kita semua Allah berikan kemudahan, keistiqomahan untuk senantiasa mengamalkan tuntunan beliau alaihi salatu wassalam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, banyak sekali sebenarnya wasilah yang menyebabkan seorang muslim itu keluar dari agamanya. Banyak sekali perantara ataupun asbab yang ini bisa mengeluarkan seorang muslim dari keislamannya, sehingga tidak jarang seseorang itu jatuh dalam perbuatan riddah, perbuatan murtad, keluar dari agama Islam. Asbabur riddah itu jamaah, sebab-sebab terjadinya riddah, kemurtadan di dalam agama ini, itu baik berupa i'tiqad, keyakinan ya. Jadi terkadang dengan keyakinan tertentu yang mana i'tiqad ini atau akidah ini menyelisihi akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini bisa membuat orang tersebut murtad, keluar dari agama Islam. Kemudian sebab riddah berikutnya adalah berupa meninggalkan salah satu tuntunan di dalam syariat Islam, baik diiringi dengan keyakinan syariat tersebut tidak sempurna atau syariat tersebut tidaklah wajib, padahal asalnya
syariat-syariat tersebut dihukumi suatu kewajiban oleh Allah Jalla wa'ala, maka ini bisa membuat pelakunya juga terancam riddah, terancam keluar dari keislamannya. Kemudian yang ketiga, di antara sebab terjadinya riddah itu ikhwah, mengerjakan sesuatu hal yang mendatangkan murka dan ridhonya Allah Jalla wa'ala. Nah, di antara satu hal tersebut, kalau dilakukan oleh seorang muslim, kalau dikerjakan oleh seorang muslim laki-laki maupun wanita, yaitu perbuatan sihir. Dan ini, pembahasan ini sudah kita sampaikan pada pertemuan kita di bulan yang lalu dari kitab Tauhid, penjelasan tentang makna sihir, bahwasannya pelaku sihir yang mempelajari ilmu sihir maka dia terancam melakukan kesyirikan. Bahkan ini menjadi sebab pelakunya kalau terpenuhi syarat-syarat, dianggap dia melakukan riddah, maka dia keluar dari agama Islam. Makanya jamaah, hukuman bagi penyihir yang mempelajari ilmu sihir itu sama seperti seseorang yang mengganti agamanya, yang keluar dari agama Islam. Sama hukumannya, yaitu apa? Qatal. Dia dibunuh. Ya. Penyihir yang mempelajari ilmu sihir meminta pertolongan, meminta bantuan dengan jin, bantuan dengan syaitan, ya. Maka kalau terpenuhi syarat-syaratnya, dia diancam dibunuh. Namun yang membunuh di sini adalah al-amir wa naibuhu, yang membunuh para penyihir ataupun para murtaddin yang mereka meninggalkan agama Islam adalah penguasa dan juga atau wakilnya ba'da istitabihi, setelah orang tersebut diminta untuk bertaubat terlebih dahulu. Maka ini menunjukkan bahwasannya jangan main-main dengan ilmu sihir. Jangan dekat-dekat dengan ilmu sihir, karena ancamannya di dunia dia dibunuh. Adapun ancamannya di akhirat, maka dia telah melakukan kesyirikan. Dan ini termasuk dari salah satu dosa besar. Kita lanjutkan dalil yang menjelaskan tentang keharaman untuk berbuat sihir. Qala al-musannif rahimallahu taala, berkata penulis yaitu Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimallahu taala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ijtanibus sab'al maubiqat, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna, maka para sahabat bertanya, apakah 7 dosa itu ya Rasulullah? Qala asyirku billah, yang pertama adalah berbuat syirik kepada Allah atau menyekutukan Allah. Was-sihru, kemudian yang kedua adalah sihir. Wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Wa aklur riba, memakan riba. Wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahfi, melarikan diri dari medan perang. Kemudian yang terakhir adalah wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita mukminat berbuat keji atau berbuat zina. Jadi dari hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, di antara poin yang menjadi kewajiban seorang muslim untuk menjauhinya itu adalah as-sihir, itu perbuatan sihir. Kita baca syarahnya ikhwah. Ijtanibu ay ibda'u wa huwa ablaq min qawli da'u aw utruku. Maksudnya adalah benar-benar kalian tinggalkan, kalian jauhi 7 poin dosa besar ini. Karena di situ diberikan sifat al-maubiqat, yaitu al-muhlikat, yang membinasakan. Pelakunya terancam dengan kebinasaan kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Jalla wa ala.
Kemudian yang pertama adalah syirku billah. Dosa besar yang pertama adalah berbuat syirik kepada Allah. Huwa an yaj'ala lillahi niddan, yaitu menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yad'uhu kama yad'u Allah wa yarju kama yarju Allah. Meminta kepadanya sebagaimana meminta kepada Allah, berharap kepadanya sebagaimana berharap kepada Allah. Maka ini adalah tandingan bagi Allah Jalla wa ala. Maka ini adalah salah satu bentuk kesyirikan. Wa yakhafuhu kama yakhafullah, dan dia takut kepadanya sebagaimana dia takut kepada Allah. Ini adalah bentuk dari kesyirikan. Wa bada'a bihi li'annahu a'zamu dhanbin 'usiyallaha biha. Kenapa Nabi SAW memulai hadisnya dengan dosa ini jamaah? Dikarenakan apa? Ini adalah dosa terbesar, yaitu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dosa syirik. Kama fi sahihaini an Ibnu Mas'udin, sebagaimana dijelaskan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyu dzanbi a'zamu indallah. Ibnu Mas'ud pernah bertanya sama Nabi, ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah Jalla wa ala? Qala, maka Nabi mengatakan, antaj'ala lillahi niddan, engkau menjadikan tandingan bagi Allah, wa huwa khalaqaka, sedangkan Allah telah menciptakanmu. Ini adalah dosa yang paling besar. Dosa terbesar, kita menjadikan sekutu bagi Allah padahal Allah telah menciptakan kita. Ini jawaban Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud. Kemudian yang kedua, Nabi melanjutkan, yaitu as-sihir, perbuatan sihir. Dan sihir sudah kita jelaskan pada pelajaran kita di bulan yang lalu, bahwasanya segala sesuatu tu'atsiru fil qulub wal abdan, segala sesuatu yang meninggalkan pengaruh di dalam hati, maka itu diartikan dengan sihir. Nah, segala sesuatu ini ikhwah dan juga akhwat yang hadir, apabila ditempuh dengan cara muawanatul jin atau muawanatul syaitan, meminta bantuan dengan jin dan juga meminta bantuan dengan syaitan, maka itu adalah suatu bentuk kesyirikan yang besar, syirkul akbar. Pelakunya harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus meninggalkan perbuatan syirik tersebut. Jadi sihir, bentuk sihir yang paling besar yang dianggap a'dhamu syirk, ya. Bentuk sihir yang paling besar, yang paling nyata, dan ini menurut syariat, adalah ketika seorang hamba meminta bantuan jin, meminta bantuan syaitan untuk memberikan pengaruh di dalam hatinya atau hati orang lain. Memberikan pengaruh di sini baik dengan menyatukan, memberikan daya tarik, ya, atau daya pikat menggunakan bantuan jin, maka ini adalah bentuk dari sihir. Ataupun dalam rangka litafriq, merusak hubungan. Makanya ikhwah, namimah, mengadu domba, itu sama diartikan dengan sihir. Orang yang mengadu domba itu memberikan pengaruh di dalam hati yang dihasut, ya kan, seperti itu. Ketika seorang mengadu domba, ya, dia membicarakan, menceritakan keburukan saudaranya dengan saudaranya yang lain, maka akan meninggalkan pengaruh di dalam hati orang yang sedang dia hasut. Makanya namimah ini bagian dari sihir, meskipun dia berbeda. Namimah itu tidak masuk dalam syirik besar, tapi namimah itu bagian dari dosa besar, ikhwah. Maka sampai-sampai ada perkataan bahwasannya terkadang ada suatu hubungan yang bisa rusak dalam sekejap dikarenakan namimah, dan ini tidak bisa dilakukan oleh ilmu sihir, ya, pada waktu yang lama. Ada terkadang pengaruh sihir itu tidak bekerja, tapi pengaruh namimah, pengaruh mengadu domba, yang merusak hubungan antara sesama kaum muslimin, itu gampang, perkara yang mudah. Kayak ancaman yang keras. Mulai dari persinggahan yang pertama menuju akhirat, itu pelakunya sudah disiksa oleh Allah di dalam kuburnya. Pelaku namimah. Jadi hati-hati dari suka yang hobi mengadu domba, yang suka menghasut, ya, yang suka apa? Melihat saudaranya saling bermusuhan, maka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qatlun nafsil lati harramallah, membunuh nyawa yang diharamkan oleh Allah. Ay harrama qatlaha,
yaitu semua nyawa yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala, maka tidak boleh untuk dibunuh, karena ini bagian dari dosa besar dan ada babnya sendiri, ikhwah, ya. Adapun nyawa-nyawa ataupun jiwa yang boleh dan halal untuk dibunuh, maka tidak masalah, hukumnya tidak masuk dalam ancaman dosa besar ini. Illa bil haqqi, kecuali dengan cara yang hak, ai bi an taf'ala ma yujibu qatluha, yaitu dengan cara yang memang diwajibkan untuk membunuhnya, kasyirki wan nafsi bin nafsi wazani ba'dal ihsan. Seperti apa? Para pelaku kesyirikan, para pelaku murtadin, mereka boleh untuk dibunuh. Tapi ingat, tidak sembarangan, tidak semuanya boleh, hanya orang-orang tertentu yang mereka wakil dari penguasa yang menerapkan hukum ini, jemaah. Kemudian seperti apa? Wan nafsu bin nafsi qisas, karena dia telah membunuh nyawa orang lain, maka hukumannya adalah dia dibunuh, dia dikisos, maka pembunuhan seperti ini dibenarkan. Kemudian wazani ba'dal ihsan, dan pezina yang telah menikah, maka orang-orang yang sudah menikah kemudian dia tetap berzina, maka hukumannya adalah dirajam, dia dibunuh. Ini adalah dengan cara yang hak. Nah, di sini dijelaskan panjang lebar tentang masalah itu, ikhwah, namun kita ambil poinnya yang berkaitan dengan sihir saja. Maka dari sini kita tahu bahwasannya sihir itu bagian dari 7 dosa besar yang wajib kita tinggalkan. 7 dosa besar yang harus kita jauhi, jangan kita pelajari. Kemudian dosa besar berikutnya adalah aklur riba, memakan riba, dan ini juga disebutkan poinnya saja, ikhwah, dan ini sangat masyhur bagi kita semua bahwasannya riba adalah dosa besar yang mana pelakunya justru bersyukur ketika dia mendapatkan nikmat riba. Dia memuji Allah Jalla wa'ala ketika mendapatkan nikmat riba, padahal Allah sedang menghinakan dia dengan memakan hasil ribanya. Kemudian juga Nabi mengatakan at-tawalli yaumaz zahfi, yaitu al-idbar 'anil kuffar waqtul iltihamil qital, yaitu melarikan diri, ya, dari orang-orang kufar ketika berhadapan dengan mereka di medan perang. Melarikan diri itu boleh kalau dalam rangka melakukan siasat. Mereka mundur sementara dalam rangka memberikan tipu muslihat kepada musuh-musuh kaum muslimin, maka ini dibolehkan. Tapi kalau melarikan diri, padahal di sana apa? Mereka masih bisa melawan, berperang, maka ini tidak boleh untuk dilakukan. Dan yang terakhir disebutkan oleh Rasulullah adalah qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita mukminat melakukan perbuatan keji, yaitu perbuatan zina. Sampai-sampai ikhwah dan juga akhwat, seandainya seorang suami menuduh istrinya melakukan zina, maka satu cara agar suami ini selamat dari tuduhan qazaf. Apa ancaman dosa qazaf? Yaitu dia harus dicambuk sebanyak 80 kali kalau dia tidak bisa mendatangkan saksi. Tapi suami yang menuduh istrinya berzina, dia bisa melakukan sumpah sebanyak 4 kali, dan di dalamnya dia bersaksi dia siap menerima laknat dari Allah kalau dia termasuk orang-orang yang berdusta. Jadi jangan main-main dengan kemuliaan seorang muslimah. Jangan rusak kehormatan seorang muslimah dengan menebarkan gosip atau menebarkan isu bahwasannya dia telah jatuh dalam perbuatan yang keji. Ini tidak boleh dilakukan. Berikutnya, kita baca berikutnya, penulis mengatakan qala al-musannifu rahimallahu taala wa an Jundub marfu'an haddus sahir durbatun bisayf. Hukuman bagi penyihir adalah dipenggal dengan pedang. Ya, dipenggal lehernya dengan pedang. Kemudian juga penulis membawakan wa fi sahihil Bukhari, terdapat dalam Sahih Bukhari an Bajalata ibni Abdah qala kataba Umar bin al-Khattab an iqtulu kulla sahirin wa sahiratun aw sahiratan faqatalna thalatha sawahir. Dari Bajalah ibnu Abdah bahwasannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memberikan amanat, memberikan mandat pada orang-orang yang ada di bawahnya, aniqtulu kulla sahirin wa sahiratin, hendaklah kalian membunuh penyihir laki-laki dan penyihir perempuan. Qala faqatalna thalatha sawahir, maka kami berhasil membunuh 3 penyihir.
menunjukkan bahwasannya dosa sihir ini sangat diancam, bahkan pelakunya diancam dibunuh apabila telah terpenuhi syarat-syaratnya. Maka dari sini kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, segera tinggalkan segala bentuk ilmu sihir, ya. Ilmu-ilmu yang di dalamnya mengandung kesyirikan, apalagi jelas-jelas dibacakan mantra atau memberikan sesembahan kepada jin, maka segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita masih diberikan hidup, maka Allah akan menerima taubat kita kalau kita benar-benar ingin bertaubat. Adapun bagi keluarga kita, ada di antara anggota keluarga kita yang masih berkutat dengan sihir, maka sampaikan kepada mereka dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf, bertahap. Jelaskan kepada mereka bahwasannya bahayanya perbuatan sihir, dan juga tetap diiringi dengan doa agar Allah memberikan mereka kesempatan untuk bertaubat sebelum mereka meninggal dunia. Karena betapa banyak mereka, ya, yang bermain dengan ilmu sihir, susuk atau yang lainnya, ternyata sampai meninggal mereka belum juga bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Terus doakan seandainya ada di anggota keluarga kita yang masih berkutat dengan ilmu sihir. Kita lanjut pada bab berikutnya berkaitan dengan ilmu sihir juga, ikhwah. Bab yang ke-24, bab bayan syai'in min anwa'is sihir. Bab penjelasan sebagian dari jenis-jenis sihir. Syarah, zakara syarihuna syai'an minal khawariq wa karamatil awliya. Di sini penulis akan menyebutkan beberapa hal yang itu berupa seperti khawariq, perkara-perkara di luar dari akal manusia. Wa zakara makhtarra bihi katsirun minan nas minal ahwali syaitaniyah. Dan perkara-perkara ini banyak menarik perhatian manusia, padahal ini bagian dari ahwal asyaitaniyah, perbuatan-perbuatan syaitan. Wa dhannu annaha tadullu ala walayatin man jarrat ala yadih. Dan mereka menyangka bahwasanya kejadian luar biasa ini, ikhwah, menunjukkan bentuk dari karomah seorang wali, padahal itu adalah sihir. Mimman huwa min awliya'i syaitan la min awliya'i rahman. Benar bahwasannya mereka itu bagian dari awliya syaitan, bukan dari awliya rahman. Penulis memulai dengan qala al-musannifu rahimallahu taala, qala Ahmad qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Auf qala haddatsana Hayyan ibn al-Ala qala haddatsana Qatan ibn Qubaydah an abihi annahu sami'an nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Setelah menyebutkan beberapa isnad sanad perawi hadis, maka di sini Qatan ibnu Qubaisah meriwayatkan dari ayahnya bahwasanya ayahnya telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal iyafa wat tarqa wat tiyarata minal jibati. Sesungguhnya iyafah, at-tarq dan juga at-tiyarah ini bagian dari sihir. Tiga hal ini, ikhwan. Qala Auf, maka Auf menjelaskan al-iyafa zajrut tayr. Yang dimaksud dengan iyafa itu adalah zajrut tayr, menerbangkan burung. Menerbangkan burung. Iyafa itu namanya. Wa tarqu al-khattu yukhattu fil ardi. Sedangkan at-tarq itu seperti membuat garis-garis di tanah, itu namanya at-tarq. Wal jibat, adapun al-jibat rannatu syaitan. Yang dimaksud dengan jibat itu adalah apa? Suaranya syaitan, ya, seruling syaitan. Penjelasannya, ikhwah. Innal iyafata wa tarqa wa tiyarata minal jibti. Sesungguhnya iyafah dan juga at-tarq dan juga tiyarah itu bagian dari al-jibat, yaitu dari perbuatan sihir. At-tarq itu, ikhwah, ataupun iyafah sebelumnya adalah zajrut tayr, menerbangkan burung, wa tafa'ul bi asma'iha wa aswatiha wa marroha. Kemudian seseorang berharap dengan nama-namanya, dengan suara-suaranya, dan juga dengan gerak dari burung tersebut. Jadi dahulu di masa jahiliyah,
mereka menerbangkan burung, kemudian mereka menyandarkan nasib, menyandarkan perbuatan mereka dengan gerak-gerik dari burung yang mereka terbangkan tadi. Wa huwa min 'adatil Arab, dan ini bagian dari kebiasaan orang Arab. Wa katsura fi asy'arihim, dan ini bagian yang banyak dari asy'arihim, budaya mereka, perbuatan mereka. Maka gambarannya itu ikhwah, menerbangkan burung kemudian dijadikan sandaran. Apabila burung ini terbangnya ke kanan, maka mereka menganggap adanya tafaul. Mereka menganggap ini adalah suatu kebaikan, sehingga mereka melanjutkan kegiatan mereka, aktivitas mereka. Ada juga yang menerbangkan burung, kalau seandainya burungnya terbang ke selatan, menurut mereka berarti ini tanda keburukan, maka jangan keluar rumah. Jadi intinya ala kulli hal, mereka ayafah, menerbangkan burung atau melepaskan burung dari sangkarnya itu tujuannya untuk mengundi mana pergerakan ini yang membawa kebaikan bagi mereka. Ini salah satu bentuk dari sihir. Kenapa? Karena makna sihir itu adalah sesuatu yang memberikan pengaruh di dalam hati. Nah, ketika dia yakin pergerakan burung ini akan mendatangkan nasib sial, berarti kan hatinya terpengaruh dengan gerakan burung tersebut, dan ini tidak boleh dilakukan. Ada yang main seperti ini? Gak ada ya, insyaallah ya. Kalau pelihara burung boleh, tapi kalau dikaitkan dengan keyakinan seperti ini tidak boleh. Kemudian at-tarq, al-khattu yukhattu bil ardi, yaitu membuat garis-garis di tanah, ya, di atas tanah. Kada fassaru wa huwa kadzalika. Wa ad-darbu bil hasa alladhi yaf'alu an-nisa. Yang dimaksud dengan at-tarq itu adalah seperti memukul dengan tongkat, dan ini biasanya dilakukan oleh para wanita. Jadi gambarannya itu ikhwah, membuat garis-garis yang banyak di tanah kemudian dihapus. Kemudian garis yang tersisa, maka mereka akan menilai, mereka akan meramalkan bahwasannya dalam garis yang tersisa ini ada kebaikan atau ada keburukan. Seperti apa ya kalau perbuatan kita? Tahu nujum? Bukan nujum. Pernah kita baca artikel seperti seseorang yang bisa membaca nasib dengan sisa apa? Kopi, tahu kopi? Sisa kopi yang diminum. Ya, orangnya minum kopi, kemudian ampas kopinya itu kan nempel di gelas tuh. Yang ada di gelas itu kemudian dibaca, dilihat, bahwasanya nanti kamu jadinya ini, anak kamu nanti ini, umur sekian dapat sekian, nah ini, ya, seperti itu. Jadi bedanya ya ramal ya, ngeramal seperti itu. Sama. Jadi at-tarq ini seperti membuat gambar-gambar garis di tanah, kemudian dihapus. Nah, garis yang tersisa ini bisa dinilai, bisa diramal untuk menentukan nasib seseorang. Ini tidak boleh. Ini bagian dari sihir. Yang pernah segera taubat. Kemudian at-tiarah, dan tiarah ini insyaallah ada babnya tersendiri. Tiarah ini memang berkaitan dengan burung, tapi dia lebih umum. Tiarah ini menyandarkan kebaikan dan menyandarkan kesialan dengan gerakan burung. Namun di sini jelaskan bahwasannya tiarah itu lebih umum, tidak hanya burung, semua benda apapun. Baik itu benda hidup maupun benda mati, kalau kita menyandarkan kebaikan dan menyandarkan keburukan dengan benda tersebut, maka ini bagian dari tiarah. Apa sekarang yang lagi viral, yang lagi ramai ikhwan? Misalkan dia menyandarkan kebaikan dengan benda mati seperti boneka ataupun yang lainnya, maka ini bentuk dari tiarah, tidak boleh. Dan tiarah itu bagian dari kesyirikan. Ini tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Minal jibti, itu bagian dari sihir. Maka seperti meramal, ya, dan juga percaya dengan gerakan hewan seperti burung, menyandarkan sial, nasib sial dengan suara-suara hewan, maka ini semua bagian dari sihir dan ini tidak boleh dilakukan. Nah, ini adalah hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab di dalam penjelasan bagian dari sihir. Jadi sihir itu bukan hanya kerjasama sama syaitan, tapi sihir itu termasuk juga seperti meramal dengan garis-garis tadi, dan juga percaya dengan gerakan burung, dan juga bentuk tiarah yang lainnya.
Ya. Kemudian qala al-musannif rahimahullahu taala wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu man iktabasa syu'batan minan nujum faqad iktabasa syu'batan minas sihr zada ma zada. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mempelajari sebagian dari ilmu perbintangan, maka dia telah mempelajari sebagian dari ilmu sihir. Kita baca, manik tabasa idza alimathu syu'bah ay ta'ifatun min ilmin nujum. Bagi yang mempelajari sebagian dari ilmu nujum, ilmu perbintangan, syu'batu ta'ifah, ya maksudnya syu'bah itu bagian dari ilmu perbintangan. Qad iktabasa syu'batan minas sihir, maka dia telah mempelajari sebagian dari ilmu sihir al-muharram ta'allumuhu, yang diharamkan untuk mempelajarinya. Qala Syekhul Islam faqad sarraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi anna ilman nujumi minas sihr. Kata Syekhul Islam, mempelajari ilmu perbintangan, ya, maka itu bagian dari sihir, dan ini tidak boleh dilakukan. Zada ma zada, yaitu maksudnya apa? Kullama zada man ta'allama ilman nujum zada fil ismi alhasil bi ziyadatil iktibas. Maka semakin jauh seseorang mempelajari ilmu nujum, maka semakin besar dosa yang harus dia tanggung. Penjelasannya seperti ini, mempelajari perbintangan, ya, kalau tujuannya litakfir, maksudnya apa? Bintang itu bisa memberikan pengaruh bagi kehidupan kita dengan adanya bintang itu. Dia bersandar dengan bintang tersebut. Kalau misalkan bintang itu sejajar, atau bintang itu berdekatan, atau bintang itu berjauhan, atau bintang itu membentuk pola-pola tertentu, kemudian dia pelajari bahwasannya ini tempat dia bersandar kebaikan atau keburukan, maka ini adalah ilmu sihir, tidak boleh dipelajari. Ini ilmu taksir namanya, tidak boleh. Dan juga perbintangan itu ada yang ilmu taksir, pakai sin. Sir, isyarah artinya apa? Petunjuk. Jadi dia mempelajari bintang untuk mempelajari atau membaca arah mata angin. Ya. Misalkan dia mempelajari bintang, perbintangan supaya dia tahu mana utara, mana selatan, mana barat, mana timur. Maka kalau hanya sebatas untuk memberikan petunjuk, ya, sebagai petunjuk jalan, petunjuk arah, maka ini dibenarkan, hukumnya boleh. Tapi selain dari itu, maka ini tidak boleh untuk dipelajari ilmu perbintangan, ilmu falak seperti ini tidak boleh. Innaman nujum li salasah. Sesungguhnya bintang itu hanya 3, kan kata Nabi. Tujuan bintang itu hanya 3. Yang pertama zinatan lis sama, perhiasan langit. Kemudian yang kedua apa? Rujuman lisyaitan, sebagai apa? Penembak syaitan. Kemudian yang ketiga apa? Alamatan yuhtadabih, sebagai tanda, ya, untuk mencari arah. Maka ini boleh untuk dilakukan. Selain dari itu, maka tidak boleh mempelajari ilmu perbintangan. Karena barang siapa mempelajari ilmu perbintangan, dia telah mempelajari ilmu sihir. Tidak boleh. Kemudian berikutnya penulis membawakan hadis, man aqada 'uqdatan summa nafasa fiha faqad sahara, wa man sahara faqad asyraka, wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang mengikat-ngikat buhul, summa nafasa fiha, kemudian dia meniupkan mantra-mantra di dalamnya, faqad sahara, maka dia telah berbuat sihir. Berlaku sihir. Jadi yang membuat ikatan-ikatan buhul, ya, kemudian dia jampi-jampi atau mantra-mantra dia tiupkan dengan ikatan tersebut, maka dia telah berbuat sihir. Wa man sahara faqad asyraka, barang siapa yang berbuat sihir maka dia telah berbuat kesyirikan. Wa man ta'allaqa syai'an wa ukila ilaiha, dan barang siapa yang menggantungkan sesuatu maka dia akan disandarkan kepadanya. Jadi barang siapa yang menggantungkan azimat di lehernya, menggantungkan azimat di tangannya dalam bentuk gelang, dalam bentuk kalung, ya, maka orang tersebut akan dibiarkan oleh Allah. Dia akan dibiarkan, dilepaskan kepada sesuatu yang dia gantungkan. Maka sekalian dimuliakan oleh Allah Jalla, para orang tua yang kalau masih ada sampai hari ini, anaknya baru lahir, bayi, sudah digantungkan aneh-aneh, ada yang warna hitam, ya,
Ada yang jahitan, ada yang isinya lembaran-lembaran. Ini orang tua yang bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anaknya nggak salah. Sampai anaknya balik, ya. Kalau dia melakukan baru anaknya bertanggung jawab. Namun selama anaknya belum balik, maka orang tuanya yang bertanggung jawab di hadapan Allah Jalla wa'ala. Padahal anaknya itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua anak yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah. Maka orang tua jangan dekati anak kita dengan perbuatan sihir. Insyaallah tidak ada lagi ya sekarang. Tapi tetap harus kita waspada, jangan sampai kita jatuh dalam kesyirikan tadi. Hadzal hadis ini menjelaskan, "I'lam anna as-suhrata idza aradu 'amala sihr aqadu al-khuyut wa nafathu 'ala kulli 'uqdatin." Ketahuilah bahwasanya para penyihir apabila ingin melakukan sihirnya, maka mereka akan melakukan mengikat berupa buhul-buhul ikatan-ikatan, wa nafathu 'ala kulli 'uqdatin, dan mereka akan menjampi, memberikan mantra pada setiap ikatan, hatta yan'aqida kullu ma yuriduna minas sihir, sampai batasan tertentu yang mereka inginkan dari perbuatan sihir. Sehingga kita diajarkan meminta perlindungan kepada Allah, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Kita minta perlindungan dari mantra-mantra buhul-buhul yang ditiupkan. Yani as-sawahir allati yaf'alna dzalika. Ini biasanya dilakukan oleh para wanita penyihir. Mereka membuatkan ikatan-ikatan, kemudian mereka mengucapkan jampi-jampi di dalamnya. Dan ini bagian dari perbuatan sihir. Wa man sahara faqad asyraka. Barang siapa yang berbuat sihir, maka dia telah berbuat kesyirikan. Nasun fi anna sahir musyrik. Hadis ini menjelaskan bahwasannya penyihir itu adalah musyrik, berbuat kesyirikan, pelaku syirik. Idzan la yata'ti sihir biduni asyirk kama hakahu al-hafidh an ba'dihim. Maka tidak mungkin ada yang melakukan sihir namun dia tidak berbuat kesyirikan. Nah, ini menjadi penjelas bagi kita semua, ikhwah. Sehingga jangan sampai kita tertipu dengan anggapan itu adalah bentuk karomah dari wali-walinya Allah. Padahal dia kerjasama dengan jin. Kerjasama dengan jin itu adalah sihir. Dan sihir itu adalah bentuk dari kesyirikan. Maka semua yang melakukan sihir, penyihir, itu adalah musyrik. Jadi bukan wali Allah. Dan wali Allah tidak akan pernah berbuat syirik. Kalau wali syaitan iya, tapi wali Allah maka mereka akan menjauhi segala kesyirikan. Kemudian yang terakhir, ikhwah dan juga akhwat yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu mengatakan, ala unabbiukum ma al-ghad. Maukah kalian aku beritahu apa itu al-ghadhu? Hiya an-namimah. Kata Nabi, itu adalah namimah, al-qalata bainan nas, yaitu menyampaikan keburukan di tengah-tengah manusia. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Nabi mengatakan, kalau kita perhatikan ikhwah, Syekh memasukkan hadis ini ke dalam bab jenis-jenis dari sihir. Nah, ini sebenarnya penjelasan yang sudah kita jelaskan tadi, bahwasannya menukil keburukan di hadapan manusia dalam rangka merusak hubungan mereka itu adalah bagian dari sihir. Tapi itu bukan syirik, bukan sihir akbar maksudnya. Dia dosa besar, tapi bukan berbeda dengan orang yang bekerja sama dengan syaitan. Al-ghadhu li'annaha la tanfaku 'anil kadhbi wal buhtan ghaliban. Kenapa dikatakan al-ghadhu? Karena biasanya orang yang mengadu domba itu berbohong. Ya, dia harus menambahkan atau mengurangi atau bahkan mengubah dalam rangka untuk merusak hubungan saudara-saudaranya tadi. Maka yang disebut dengan al-ghadhu. Wa dzakara Ibnu Abdul Bar an Yahya Ibnu Abi Katsir, maka berkata Ibnu Abdul Bar dan juga Yahya Ibnu Abi Katsir qala yufsidu an-nammam wal kadzdzab fi sa'atin ma la yufsidu sahir fi sanatin. Baik, insyaallah ini ada ya perkataan dari seorang ulama, berkata di sini dikatakan Yahya Ibnu Abi Katsir, para pengadu domba
merusak hubungan dalam satu waktu, la yusiru sahir, yang tidak bisa dirusak oleh para penyihir, fi sanatin, dalam kurun 1 tahun. Jadi di sini dijelaskan bahwasannya terkadang seorang namam yang suka adu domba itu bisa merusak hubungan dalam waktu yang sekejap, sebagaimana tidak bisa dilakukan oleh para penyihir dalam waktu 1 tahun. Menunjukkan memang pengaruh dari adu domba itu lebih cepat dibandingkan sihir. Kalau sihir, mungkin yang disihir itu apa? Dia berzikir, zikir pagi, zikir petang, dia diberikan perlindungan oleh Allah sehingga sihirnya itu tidak sampai kepada orang yang dituju. Tapi kalau adu domba, kan manusia yang ngomong. Orangnya yang langsung yang memberikan hasutan tadi kepada orangnya. Maka terkadang pengaruhnya itu lebih cepat. Nah, mengadu domba ini ya, menghasut ini pengaruhnya luar biasa. Terkadang mengalahkan para penyihir. Menunjukkan buruknya perbuatan ini, ikhwah. Nah, di sini berkatakan juga oleh Abu Al-Khattab, uyunul masail wa minas sihri as-sa'i bin namima wal ifsad bainan nas. Maka termasuk bagian dari bentuk perbuatan sihir adalah usaha untuk mengadu domba dan juga merusak hubungan manusia. Maka tinggalkan ini semua. Namun dijelaskan as-sahir innama yukfar liwasfihi as-sihir wa huwa amrun khasun wa daliluhu khasun. Para penyihir mereka dikufurkan, maksudnya berbuat kekufuran dikarenakan sifat yang khusus, yaitu mereka meminta pertolongan, meminta bantuan kepada jin. Adapun mengadu domba, hakikatnya memang bukan bagian dari penyihir. Jadi nggak bisa disebut tukang adu domba disebut dengan penyihir, nggak bisa. Tapi perbuatannya ini juga menimbulkan keburukan. Maksudnya apa? Karena dengan adu domba tersebut memberikan pengaruh dalam hati seseorang. Al-qalata bainan nas, ay kasratul qaul, memperbanyak menukil perkataan manusia, wa iqaul khusumah bainan nas, dan berusaha untuk menumbuhkan kebencian di tengah-tengah manusia. Maka ini adalah bagian dari namimah, dan Syekh memasukkan hadis ini ke dalam bab penjelasan sebagian dari perbuatan sihir. Nah, ikhwah, jadi ini adalah bentuk-bentuk bagian dari ilmu sihir. Maka tinggalkan ini semua. Semoga Allah Jalla wa'ala menjaga kita jauhi semua bentuk-bentuk sihir, karena ancamannya keras, pelakunya dianggap berbuat syirik kepada Allah Jalla wa'ala. Bagaimana cara bertaubatnya? Maka dia tinggalkan segala bentuk kesyirikan, dia tinggalkan segala bentuk ilmu sihir tersebut, kemudian dia benar-benar berazam dia tidak akan kembali untuk melakukan bentuk atau segala jenis dari bentuk sihir. Semoga Allah Jalla wa'ala menjaga kita semua, baik dari yang melakukan atau dari orang yang akan tujuan dari ilmu sihir, menjaga keluarga kita sehingga kita tetap terus beribadah kepada Allah Jalla wa'ala tanpa ada gangguan itu berupa sihir dan yang lainnya. Demikian ikhwah, ini yang bisa disampaikan. Semoga berkah kehadiran antum di majelis ini semakin membuat kita bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.